Selamat siang semuanya. Kembali lagi dengan saya Alif Ismaiti pada program Kilas Bali. Ubur-ubur ikan lele. Cakep. Yuk kita bahas sejarah le. Ku mulai merindu, ku bayangkan jika kamu tidur di sampingku. Hari ini 15 Februari 2025 tepat 67 tahun sejak terjadinya Proklamasi Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau yang biasa disebut dengan PRRI, yang merupakan bagian penting dalam sejarah setelah kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada tahun 1958. Namun pada program kali ini kita tidak akan hanya membahas PRRI saja, kita juga akan membahas yang berkaitan erat dengan PRRI, yaitu Perjuangan Rakyat Semesta atau Permesta. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Perjuangan bangsa Indonesia dalam membangun suatu negara dan mempertahankan kemerdekaannya tidak berhenti pada 17 Agustus 1945 saja, melainkan terus berlanjut hingga saat ini. Setelah proklamasi dilaksanakan, banyak tantangan dan ancaman yang bermunculan, mulai dari segi politik, ekonomi, hingga militer, yaitu ketidakadilan pemerintah pusat terhadap warga daerah, sikap Presiden Soekarno yang terlalu memihak pada Partai Komunis Indonesia, ketimpang ekonomi dan pembangunan, di mana warga yang berada di luar Pulau Jawa berpendapat bahwa pulau luar Jawa seperti Sumatera dan Sulawesi memberikan kontribusi yang tinggi dalam perekonomian dan ekspor sumber daya yang melimpah. Namun timbal balik yang diberikan oleh pemerintah pusat tidak sesuai dengan apa yang telah mereka korbankan. Selain itu, pengurangan tentara angkatan darat di Pulau Sumatera dan Sulawesi yang menimbulkan kekecewaan dan munculnya sikap penentangan kepada Kepala Staf Angkatan Darat atau KSAD. Faktor-faktor inilah yang melatar belakangi terjadinya pemberontakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI dan Perjuangan Rakyat Semesta atau Permesta. PRRI dan Permesta diawali dengan dibentuknya 4 dewan, yaitu yang pertama ada Dewan Gajah yang berada di Sumatera Utara dan dipimpin oleh Kolonel Maludin Simbolon. Lalu yang kedua ada Dewan Manguni yang berada di Sulawesi Utara dan dipimpin oleh Kolonel Vinje Sumual. Yang ketiga ada Dewan Banteng yang berada di Sumatera Barat dan dipimpin oleh Letkol Ahmad Hussein. Lalu yang keempat ada Dewan Garuda yang berada di Sumatera Selatan dan dipimpin oleh Letkol Barlian. 4 dewan tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mengambil alih kekuasaan pemerintah daerah. PRRI dan Permesta memiliki tujuan yang sama, yaitu memperjuangkan keadilan rakyat di luar Pulau Jawa, bukan bertujuan untuk memisahkan diri dari bangsa Indonesia. Meskipun keduanya memiliki tujuan yang sama, namun keduanya berpusat di wilayah yang berbeda. PRRI berpusat di Pulau Sumatera, sedangkan Permesta berpusat di Indonesia Timur meliputi Maluku, Sulawesi, dan Nusa Tenggara. Tuntutan PRRI terhadap pemerintah pusat terdapat 3 tuntutan. Yang pertama, dibubarkannya Kabinet Juanda. Lalu yang kedua, Muhammad Hatta dan Sultan Hamengkubuwono ke-9 membentuk pemerintahan sementara sampai pemilihan umum berikutnya. Lalu yang ketiga, Soekarno kembali pada posisi konstitusionalnya. Sayangnya, ultimatum yang ditunjukkan pada Kabinet Juanda dan Presiden Soekarno ditolak secara tegas. Penolakan ini menjadi langkah dalam rencana selanjutnya, yaitu dideklarasikannya Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia pada 15 Februari 1958 di Padang, Sumatera Barat oleh Letkol Ahmad Hussein dan mengangkat Misar Syafruddin Prawira Negara sebagai Perdana Menteri PRRI. Demi utuhnya negara kita. Berontakan Perjuangan Rakyat Semesta atau Permesta dimulai pada tahun 1957 di Indonesia Timur dan dipimpin oleh Kolonel Vinje Sumual. Gerakan ini dipicu oleh kekecewaan terhadap kebijakan pemerintah pusat yang dianggap mengabaikan daerah luar Jawa, terutama dalam hal pembagian pendapatan negara terhadap Indonesia Timur. Selain itu,
Gubernur Sulawesi, Andi Pangerang Petarani, meminta otonomi lebih besar, tetapi permintaannya tidak mendapat respons. Pada 2 Maret 1957, Letkol Finje Sumual mendeklarasikan Permesta dengan membacakan naskah Staat van Oorlog en Beleg atau SOB yang berarti negara sedang darurat perang, yang menyatakan bahwa wilayah teritorium 7 atau Makassar dalam keadaan perang. Lalu Letkol Finje Sumual juga memproklamasikan keadaan perang di Indonesia Timur dengan piagam Permesta yang menegaskan bahwa gerakan ini tidak bertujuan memisahkan diri dari Indonesia, melainkan untuk memperbaiki nasib rakyat yang menyelesaikan masalah revolusi nasional. Untuk mengatasi pemberontakan PRRI dan Permesta, pemerintah pusat menanggulangi kedua hal ini dengan jalur damai dan operasi militer. Jalur damai berhasil dilakukan dengan perundingan Permesta dengan pemerintah pusat yang menghasilkan kesepakatan pada 17 Desember 1960 untuk membagi Provinsi Sulawesi menjadi 2, yaitu Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah dengan ibu kota di Manado. Dengan keputusan ini, Permesta resmi berakhir bersamaan dengan pemberian amnesti dan abolisi kepada tokoh Permesta dan diberikannya keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 322 tahun 1961. Selain itu, pemerintah juga melancarkan operasi militer. Yang pertama ada Operasi Tegas yang dimulai pada 12 Maret 1958 di Riau. Operasi ini dipimpin oleh Letnan Kolonel Kaharudin Nasution. Lalu yang kedua ada Operasi Merdeka, yang terdiri dari Operasi Sabta Marga 1 hingga 4. Operasi Sabta Marga 1 terjadi pada 24 April 1958 di Sumatera Utara yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Sumarsono. Lalu Operasi Sabta Marga 2 terjadi pada 19 Mei 1958 di Sulawesi Tengah yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Agus Prasmono. Lalu Operasi Sabta Marga 3 terjadi pada 23 Mei 1958 di Sangir Talaut yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Magenda. Lalu Operasi Sabta Marga 4 terjadi pada 16 Juni 1958 di Manado yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Rukminto Hendra Diningrat. Lalu yang ketiga ada Operasi 17 Agustus yang dimulai pada 17 April 1958 di Sumatera Barat yang dipimpin oleh Kolonel Infanteri Ahmad Yani. Lalu yang keempat Operasi Sadar yang dimulai pada Maret 1958 di Sumatera Selatan yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Ibnu Sutowo. Pada Oktober 1961, operasi militer TNI berhasil menguasai seluruh wilayah Permesta. Akan tetapi, pemberontakan Permesta lebih sulit untuk ditumpas karena adanya dukungan dari Amerika Serikat yang khawatir Indonesia jatuh ke tangan komunis. Keterlibatan Amerika Serikat diketahui pada saat pesawat yang dikendarai oleh Allen Pope ditembak jatuh pada operasi CIA. Sebetulnya bukan untuk melawan pemerintah pusat, tapi hanya mengingatkan suatu koreksi. Tolong dong, masa daerah kita tidak dibantu? Pemberontakan PRRI dan Permesta memakan korban jiwa sebanyak 22.174 jiwa. 4.360 orang mengalami luka-luka dan 8.072 orang menjadi tawanan. Selain itu, para pihak yang terlibat juga mengalami kerugian material dan keadaan negara Indonesia saat itu menjadi rapuh. Meskipun membawa dampak negatif, PRRI dan Permesta dapat menjadi sebuah pengingat bagi pemerintah Indonesia untuk memberikan keadilan yang setara dan mewujudkan seluruh aspirasi warga Indonesia, sehingga dapat terwujudnya nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, serta menjadi pengingat bagi kita semua sebagai warga Indonesia untuk terus memperjuangkan kesejahteraan yang berhak kita dapatkan. Demikian kilas balik PRRI dan Permesta. Saya Alivia Sintiaditi selaku pembawa acara Kilas Balik, pamit undur diri. Ubur-ubur ikan lele. Terima kasih sudah mendengarkan.